Get out of here. Let's go. Alright, let's go. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Tuku Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga semuanya baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Dan bagaimana dengan video alur cerita film Gravity? Semoga bermanfaat atau minimal bisa menghibur teman-teman dimanapun berada. Kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film berjudul Life. Life adalah sebuah film horor fiksi ilmiah yang rilis di tahun 2017. Film ini disutradarai oleh Daniel Espinosa, ditulis oleh Red Reese dan Paul Wernick, serta dibintangi oleh Jake Gyllenhaal sebagai David, Rebecca Ferguson sebagai Miranda, dan Ryan Reynolds sebagai Rory. Berkisah tentang para awak astronot ISS yang pertama kalinya berhasil menemukan bukti kehidupan di Mars. Pasti pada penasaran kan? Bagi teman-teman yang sudah menonton filmnya ataupun sudah menonton rekapnya di channel lain, sangat disarankan untuk menonton lagi, karena pandangan setiap orang pasti berbeda-beda dan menghasilkan pendapat ataupun analisa yang berbeda pula. Baik, kalau begitu daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan sebuah scene yang memperlihatkan di mana para astronot yang bekerja di International Space Station atau ISS yang bernama Pilgrim 7 dan menjalani misi di hari pertamanya. Mereka adalah David, Miranda, Rory, Shaw, dan Kate sebagai komandan misi. Lalu Miranda melaporkan situasi dan kondisi mereka di station yang mana pada hari ini mereka akan mengangkut kapsul yang membawa sampel tanah dari planet Mars setelah menyelesaikan misi selama 8 bulan di sana. Tetapi sayangnya, kapsul itu mengalami kerusakan akibat terhantam puing dan menyebabkannya melenceng dari lintasan. Rory memutuskan keluar dari station dan menangkap kapsul itu menggunakan lengan mekanik. Lalu beberapa kru pun mempersiapkan perlengkapan Rory. Di sini Miranda mengingatkan Rory bahwa yang dipertaruhkan adalah harapan 8 miliar umat manusia di bumi. Maka jika memang tidak memungkinkan untuk ditangkap, sebaiknya dibiarkan saja melayang di orbit untuk menunggu kesempatan selanjutnya. Saat-saat menebarkan pun dimulai. Akhirnya dengan penuh harapan dan keyakinan, Rory berhasil menangkap kapsul itu. Seluruh kru pun bersorak gembira karena berkat Rory, mereka berhasil menyelamatkan harapan umat manusia. Keesokan harinya, pengamatan pun dimulai. Derry yang merupakan seorang eksobiologis mencoba melakukan beberapa tes pada sampel tanah Mars yang terdapat makhluk mikroorganisme. Tetapi Derry tidak sendiri. Dia dibantu oleh kru lainnya yang mengkombinasikan udara yang sesuai agar makhluk itu merespon, karena mereka yakin bahwa saat ini makhluk itu sedang hibernasi. Akhirnya dengan kombinasi udara yang tepat dan suhu yang cocok, makhluk itu pun mulai bereaksi. Derry pun mengklaim bahwa saat ini mereka tengah menyaksikan bukti awal adanya kehidupan di luar bumi. Hal ini pun merupakan sebuah kabar yang sangat menggembirakan bagi seluruh umat manusia. Beberapa siswa berprestasi yang beruntung terpilih untuk melakukan wawancara terbuka bersama para astronot Pilgrim 7. Untuk memeriahkan perayaan atas penemuan itu, umat manusia di seluruh dunia mengadakan pengundian. Dan sekolah dasar Kelvin adalah salah satu dari 11.000 sekolah yang terpilih untuk menamai makhluk asing tersebut. Dan dari seluruh siswanya, Dominic yang terpilih untuk mengumumkannya. Akhirnya makhluk Mars itu diberi nama sesuai dengan nama sekolahnya, yaitu Kelvin. Penelitian pun dilanjutkan. Di hari ke-12, Kelvin sudah mulai tumbuh dan berkembang. Asupan glukosa yang diberikan oleh Derry sangat berperan dalam hal itu. Kelvin kini memperbanyak selnya dan mulai menyatu menjadi organisme tunggal. Menurut Miranda, Kelvin bukanlah koloni dari organisme bersel tunggal, tetapi merupakan makhluk organisme individu yang tersusun atas triliunan sel yang sama. Hal yang menakjubkan dari Kelvin adalah setiap selnya memiliki peran masing-masing untuk menjadi otak, otot, dan mata. Jadi bisa dibilang Kelvin ini sedang beradaptasi dengan lingkungan barunya. Hal ini pun dibuktikan dengan percobaan Derry yang mencoba menyentuhnya. Makhluk tersebut terlihat langsung membentuk tubuhnya untuk menggapai tangan Derry. Sebuah perkembangan yang sangat luar biasa bagi makhluk hidup. Hal ini membuat seluruh kru merasa gembira.
be a daddy. Di hari ke-25, seluruh kru dikejutkan dengan alarm dari ruang karantina Kelvin. Rory, Miranda, dan juga Derry langsung memeriksa ruangan itu. Ternyata terjadi kebocoran gas yang disebabkan oleh keteledoran Derry karena terlalu bersemangat hingga larut dalam perasaan gembiranya terhadap perkembangan Kelvin. Rory menegaskan Derry untuk segera sadar dan berhenti menganggap Kelvin sebagai teman layaknya seekor anjing, karena mereka masih belum mengetahui apa dan bagaimana sebenarnya makhluk itu. Setelah melewati beberapa minggu bertumbuh dan beraktivitas, Kelvin pun menjadi tidak aktif lagi. Mereka meyakini bahwa hal ini disebabkan karena kecelakaan yang terjadi di lab, sehingga membuat perubahan tekanan udara. Mereka yakin bahwa hal ini membuat Kelvin kembali melakukan hibernasi yang merupakan salah satu jenis dari mekanisme pertahanannya. Miranda dan kru yang lain memanfaatkan hal ini untuk memperkuat sistem karantina, dikarenakan ruangan itu harus tetap tersegel dan tidak ada yang mengetahui seberapa bahayanya makhluk itu. Derry mengusulkan untuk memberikan rangsangan kepada Kelvin dengan cara mengaliri listrik, tetapi Miranda tidak berani memutuskan ataupun menjamin hal itu karena tugasnya adalah di bidang karantina. Hari yang dinantikan pun tiba, di mana Derry akan berusaha untuk membangkitkan Kelvin. Dengan tegangan yang sangat rendah, Derry mencoba mengaliri listrik di bagian-bagian tubuh Kelvin. Tetapi Kelvin sama sekali tidak merespon, sampai-sampai para kru mengira bahwa Kelvin telah mati dan proyek mereka telah gagal. Derry pun belum mau menyerah. Dia masih terus mencoba mengalirkan listrik di tubuh Kelvin, hingga akhirnya tiba-tiba Kelvin mencengkram tangan Derry, dan bahkan Kelvin mematahkan penyengat listriknya. Derry pun mencoba menarik tangannya dari kotak itu, tetapi cengkraman Kelvin begitu kuat, seperti orang yang sedang berjabat tangan dengan erat. Para kru menyarankan agar Derry melakukan pengalihan dengan menggunakan penyengat listrik. Tetapi ternyata Kelvin sangat cerdas. Dia sama sekali tidak berminat dan mencengkram tangan Derry hingga jari-jarinya patah. Rory beserta kru yang lain mencoba masuk ke ruangan karantina untuk menyelamatkan Derry, tetapi Rebecca tidak mengizinkan hal itu karena sangat bertentangan dengan protokol keamanan. Akhirnya Derry pun pingsan setelah seluruh pergelangan tangannya diremuk. Lalu Kelvin masuk ke sarung tangan dan mendapati jalan buntu. Tetapi makhluk ini sangat cerdas. Dia menggunakan patahan dari tongkat listrik yang tajam untuk membuat jalan hingga Kelvin berhasil keluar. Hal ini membuat seluruh kru takjub sampai-sampai mereka hanya bisa terpaku dan melihat Kelvin melakukan hal itu. Setelah bebas, Kelvin langsung memangsa tikus yang ada di kandangnya, dan hal itu membuat tubuh Kelvin semakin membesar. Melihat Kelvin sedang melahap tikus itu, Rory segera masuk ke dalam ruang karantina dan berhasil mengeluarkan Derry. Tetapi Kelvin menyadari hal itu. Dia langsung menempel pada kaki Rory, hingga akhirnya David pun mau tidak mau harus mengurung Rory di dalam sana. Setelah menyadari betapa berbahayanya Kelvin, akhirnya Cat mengizinkan Rory untuk membunuh Kelvin dengan cara membakarnya. Tetapi yang sangat mengherankan adalah Kelvin sama sekali tidak terbakar. Dia tiba-tiba muncul dan masuk ke tubuh Rory melalui mulut. Sama seperti sebelumnya, tidak ada satu orang pun yang diizinkan masuk ke ruangan itu, hingga akhirnya Rory pun tewas. Tanpa disadari, ternyata alat penyembur api yang digunakan Rory memicu alarm kebakaran yang membuat saluran udara terbuka. Shaw dan Cat pun langsung mengambil tindakan untuk menutup lubang udara tersebut. Tetapi sangat disayangkan, makhluk cerdas itu sudah lebih dulu menyadarinya dan dia berhasil melarikan diri dari ruang karantina melalui lubang udara. Beberapa waktu kemudian, setelah membungkus jasad Rory, Cat mencoba mengirimkan sinyal darurat ke bumi serta melaporkan kejadian ini. Mereka harus menjalankan protokol untuk memusnahkan Kelvin, karena Kelvin sudah dianggap berbahaya dan mematikan. Tetapi tiba-tiba saja sambungan komunikasi terputus, dikarenakan pemancarnya rusak. Mau tidak mau, harus ada yang memperbaikinya dari luar. Dan kali ini, Cat mengajukan diri untuk memperbaiki pemancarnya.
Karena selain Rory, hanya Cat satu-satunya orang yang terlatih untuk melakukan perbaikan dari luar. Setelah melakukan persiapan, Cat pun mulai menuju ke lokasi pemancar yang rusak. Ternyata pemancar itu terbakar dikarenakan freon pada pendinginnya mengering. Menurut Shaw, kemungkinan Kelvin yang sudah masuk ke saluran udara menjadikan freon sebagai makanannya, sehingga membuat freon itu mengering. Dan ternyata yang dikatakan Shaw pun benar. Tiba-tiba saja dari pipa freon, Kelvin muncul dan menempel pada Cat. Seluruh kru pun terkejut karena sekarang ukuran Kelvin sudah lebih besar, dan yang lebih hebatnya lagi, dia bisa bertahan di luar tanpa udara. Kali ini Kelvin berusaha melilit Cat untuk merusak pendingin pada kostum astronotnya, sehingga membuat seluruh cairan pun mulai mengisi helm astronot Cat. Hal ini mengharuskan Cat kembali ke ruang kedap agar David bisa melepaskan makhluk itu. Setibanya Cat di depan ruang kedap, cairan pun sudah memenuhi helm Cat. Lalu Cat dan David membuka pintunya secara bersamaan. Tetapi di saat-saat terakhir, Cat malah menutup pintunya lebih rapat. Seluruh kru pun dibuat bingung dengan apa yang dilakukan Cat, kecuali Miranda. Dia menyadari tindakan yang diambil Cat dikarenakan Cat mengetahui bahwa sejak tadi, semua ini adalah rencana Kelvin yang berusaha untuk kembali masuk ke dalam stasiun. Maka sang komandan pun memutuskan untuk mengorbankan diri demi keselamatan krunya. Di sini bisa kita lihat, selain tubuhnya yang semakin membesar, kecerdasan Kelvin juga ikut meningkat. Seandainya saja Cat tidak menyadari rencana Kelvin, maka sudah pasti David juga akan tewas dibunuh makhluk itu. Seluruh kru bersedih akan kematian Cat dan Rory, tetapi Derry menjelaskan bahwa mereka harus kembali mengatur rencana bagaimana caranya agar menahan Kelvin tetap di luar. Karena kali ini, Kelvin berusaha masuk melalui mesin pendorong. Beberapa kali mereka berhasil menahan Kelvin dengan mengaktifkan pendorong. Tetapi dikarenakan bahan bakar mulai menipis, akhirnya Shaw mengusulkan agar menggunakan sisa bahan bakar itu untuk masuk ke atmosfer dan membakar Kelvin. Dikarenakan usulan itu sangat bertentangan dengan apa yang sudah disepakati di bumi, Miranda terpaksa menolaknya. Usulan Shaw terlalu berisiko, bahkan seharusnya, menurut Miranda mereka semua harus menjauh dari bumi demi menjamin keselamatan umat manusia. Kemampuan bertahan hidup Kelvin memang luar biasa. Derry menjelaskan bahwa sejauh ini, Kelvin sudah mengungguli seluruh makhluk hidup dalam bertahan di ruang hampa. Akhirnya Shaw pun menerima alasan Miranda, dan mau tidak mau, mereka harus membiarkan Kelvin masuk. Seperti biasa, penjelasan lengkap tentang Kelvin akan saya jelaskan di akhir video ya. Mereka pun mulai mengatur rencana baru untuk memusnahkan Kelvin. Derry mengusulkan untuk mengunci ruangan tempat Kelvin berada dan menutup saluran udaranya. Dikarenakan dia yakin, jika Kelvin tidak mendapatkan asupan udara yang sesuai, maka dia akan kembali tertidur. Seluruh kru pun menyetujui hal itu. Mereka mulai membagi tim untuk melakukan penyisiran sekaligus menutup beberapa koridor di stasiun. Setelah semuanya selesai, mereka pun berkumpul kembali untuk menunggu reaksi dari Kelvin. Derry merasa sangat bersalah atas kematian Cat dan Rory, karena Derry merasa bahwa dialah orang yang membangkitkan Kelvin. Tetapi di satu sisi, Derry juga tidak membenci Kelvin. Menurutnya Kelvin terpaksa melakukan semua ini, memangsa mereka semua untuk bertahan hidup. Karena menurut Derry, terkadang kehidupan itu bisa membawa dampak kehancuran. Lalu tiba-tiba saja kesadaran Derry pun hilang. Dikarenakan tidak ada detak jantung, maka Miranda pun menggunakan alat pemacu jantung untuk membangkitkan Derry. Ternyata sejak tadi, Kelvin menempel di kaki Derry. Secara diam-diam dan perlahan, dia melahap kaki Derry yang lumpuh itu. Lalu Miranda mencoba melepaskannya dengan alat pemacu jantung. Sebuah kesalahan yang dilakukannya, karena kini Kelvin jadi mengejar mereka. Beruntung mereka berhasil meloloskan diri, tetapi Shaw terpisah dari David dan Miranda. Dikarenakan Shaw berbelok ke arah kamar tidur dan mengunci diri di kapsulnya. Kelvin pun mendatangi kapsul itu. Kini dia terlihat lebih besar dan memiliki wajah yang cukup menyeramkan. Lalu dia mencoba meremukkan kapsul itu dengan lilitannya. Tetapi bahan kapsul itu cukup kuat, hingga akhirnya Kelvin hanya meletakkannya saja, dan dia pun pergi dari sana.
Sementara itu, David dan Miranda menemukan objek yang bergerak tidak wajar pada monitor pelacak. Mereka yakin bahwa itu adalah Kelvin yang tidak sengaja menelan alat pelacak milik Derry. Hal ini dimanfaatkan oleh David dan Miranda untuk memancing Kelvin dengan menggunakan darah Derry. Setelah berhasil menjebak Kelvin, mereka pun memulai proses pelepasan ruangannya. Tetapi tiba-tiba saja, sebuah kapsul Soyuz datang dan mengarah ke ruangan Kelvin. David menduga bahwa Soyuz itu datang karena pusat kendali di bumi menerima pesan yang sebelumnya dikirim oleh Cat. David pun berusaha untuk menghubungi Soyuz untuk menyampaikan pesan darurat bahwa sebentar lagi ruangan Zarya tempat Kelvin berada itu akan dilepas. Tetapi semua percuma, karena ternyata Soyuz itu bertugas untuk mendorong stasiun menjauh dari bumi. Miranda menjelaskan bahwa Soyuz itu bekerja sesuai protokol keamanan tertinggi demi keselamatan umat manusia. Satu-satunya cara agar mereka bisa pulang ke bumi adalah dengan menyingkirkan Kelvin terlebih dahulu. Dan jika mereka gagal, maka mereka akan terjebak di stasiun itu selamanya. Lalu tiba-tiba mereka mendeteksi pergerakan dari Shaw yang bergerak menuju ke arah Soyuz. Menurut David, Shaw mengira bahwa Soyuz itu datang untuk menjemput mereka. Maka dari itu, David dan Miranda harus bergegas ke ruangan Kelvin. Sesampainya mereka di ruangan itu, mereka menemukan Shaw dan dua astronot lainnya sedang diserang oleh Kelvin. Shaw berusaha keluar dari Soyuz dan mencoba menggapai tangan Miranda. Tetapi lagi-lagi Kelvin menyadari hal itu. Dia langsung melompat ke kaki Shaw dan merayap menuju ke tangan Miranda. Akhirnya demi menyelamatkan teman-temannya, Shaw berkorban dengan menahan Kelvin dan melompat kembali ke Soyuz. Tetapi Kelvin masih belum menyerah. Setelah berhasil membunuh Shaw, dia masih berusaha merayap untuk menangkap Miranda. Beruntung Miranda menggunakan pemotong plasma yang membuat Kelvin terpental. Lalu Miranda dan David pun melarikan diri dari ruangan itu. Terlihat ruangannya patah dan menghancurkan sebagian stasiun akibat benturan. Setelah berada di ruang kontrol, David mendeteksi banyak kerusakan akibat hancurnya beberapa bagian stasiun. Antara lain terjadi kebocoran udara di segala tempat dan suhu udara yang menurun drastis. Mereka hanya memiliki waktu sekitar 120 menit untuk bisa bertahan hidup. Tetapi yang lebih parah lagi, kini mereka bergerak ke arah atmosfer bumi. Mereka tidak bisa membalikan arah untuk menjauh, dikarenakan sudah kehabisan bahan bakar. Sistem memperkirakan mereka akan mencapai atmosfer bumi dalam waktu 39 menit. Miranda menjelaskan mungkin mereka tidak akan selamat sampai di bumi. Tetapi mengingat kemampuan bertahan Kelvin, maka bisa dipastikan bahwa Kelvin akan selamat. Segala usaha telah dilakukan, tetapi sepertinya keberuntungan belum berpihak kepada mereka. Kini mereka hanya bisa pasrah menunggu stasiun memasuki atmosfer. Lalu tiba-tiba saja, David mendapatkan ide dari sebuah buku cerita yang biasanya mereka baca, bahwa saat ini tingkat oksigen di dalam stasiun sangat rendah, dan Kelvin yang membutuhkan oksigen akan berusaha mencari generatornya. Maka dari itu, David berencana untuk memancingnya ke kapsul evakuasi. Ada dua kapsul yang secara otomatis akan menuju ke bumi. Satunya akan digunakan untuk menjebak Kelvin dan diterbangkan ke luar angkasa secara manual, sedangkan satunya lagi akan digunakan untuk kembali ke bumi. Awalnya Miranda memaksa untuk menerbangkan Kelvin ke luar angkasa, tetapi David menolaknya karena David adalah seorang pilot dan dia merasa enggan untuk kembali ke bumi. Akhirnya, Miranda menerima keputusan David dan mereka pun mulai melakukan persiapan. Setelah menelusuri beberapa ruangan, David menemukan Kelvin di ruang kamar tidur. Kelvin terlihat lemah dan tak tertarik untuk menyerang David. Yang menjadi fokus Kelvin saat ini adalah generator oksigen yang ada di tangan David. Hal ini dimanfaatkan dengan baik oleh David sehingga dia berhasil memancing Kelvin masuk ke dalam kapsul. Sementara itu Miranda sudah mulai sulit bernafas, dikarenakan oksigen di stasiun benar-benar menipis. Beruntung dia juga membawa beberapa generator oksigen yang membuatnya bisa bertahan. Dan tak lama kemudian, Miranda mendapatkan sinyal dari David yang menandakan dia harus segera masuk ke dalam kapsul. Dan akhirnya mereka berdua pun berhasil meluncur meninggalkan stasiun Pilgrim 7. Di tengah-tengah peluncuran, Miranda merekam laporannya di black box bahwa kelima kru Pilgrim 7 telah tewas karena mengorbankan diri untuk mengkarantina bentuk kehidupan dari Mars.
makhluk itu sangat jahat dan berbahaya. Maka dari itu jangan pernah meremehkan kemampuan beradaptasinya. Sekiranya misi terakhir mereka gagal dan makhluk tersebut berhasil mencapai bumi, Miranda meminta agar manusia mengerahkan seluruh potensi untuk memusnahkan makhluk itu. Jika tidak, maka hal ini akan menjadi ancaman bagi seluruh umat manusia. Kedua kapsul itu pun melesat dengan cepat memasuki atmosfer bumi. Tetapi sesuai rencana David, salah satu kapsul akan pergi menjauh ke luar angkasa untuk membawa Kelvin. Di sini Kelvin seolah mengetahui rencana David. Dia mencengkeram erat tangan David agar tidak menggerakkan tuas kemudinya. Lalu Kelvin mengembangkan tubuhnya seperti hendak menyerang David. Film pun berakhir dengan sebuah scene yang menampilkan pendaratan kapsul di atas perairan laut yang kemungkinan di daerah Vietnam. Dua orang nelayan yang melihat kapsul itu langsung menghampirinya untuk memberikan pertolongan. Tetapi hal yang sangat-sangat mengejutkan terjadi. Ternyata yang tiba di bumi bukanlah kapsul Miranda, melainkan kapsul David yang membawa Kelvin. David pun berteriak untuk melarang nelayan itu membuka pintunya. Tetapi sangat disayangkan, nelayan itu tidak mengerti apa yang dikatakan David dan tetap membukakan pintu kapsul untuk menolong David. Kemudian beberapa nelayan lain pun datang, berkumpul untuk memberikan pertolongan. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah manusia bisa mengerahkan potensinya untuk memusnahkan makhluk mengerikan itu? Ataukah ini merupakan awal dari kepunahan umat manusia? Dan tamat. Bagaimana dengan alur cerita film live? Apakah menarik? Selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan. Pada scene di awal-awal film, kita ditampilkan bagaimana perjuangan Derry untuk membuat Kelvin hidup kembali atau lebih tepatnya membangunkannya dari hibernasi. Derry dan timnya menyesuaikan tekanan udara, suhu, serta kombinasi yang tepat antara oksigen dan karbon dioksida, yang mana menurut kondisi lingkungannya lebih mirip dengan lingkungan bumi pada saat dimulainya kehidupan. Menurut saya, hal ini sangat mirip dengan penjelasan alien di film Mission to Mars, yaitu asal mula kehidupan di bumi yang berasal dari Mars. Bisa jadi Kelvin merupakan sisa-sisa sel makhluk Mars yang sudah mati akibat asteroid, tetapi sel-sel itu tidak mati, melainkan hanya tertidur di dalam tanah akibat rusaknya lingkungan di Mars. Hal ini berdasarkan tingkat kecerdasan Kelvin yang luar biasa. Berikut adalah beberapa kecerdasan Kelvin dalam film ini. Yang pertama, saat dia berada di ruang karantina, Kelvin membuat lubang pada sarung tangan dengan tongkat listrik yang patah untuk membuat jalan keluar. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa dan rasanya tidak perlu dijelaskan lagi. Tetapi mungkin tidak ada yang menyadari bahwa Kelvin mempunyai alasan memilih memangsa tikus dahulu daripada Derry. Menurut saya, sebenarnya Kelvin bisa saja langsung memangsa Derry. Tetapi dia sengaja memilih tikus untuk memancing salah satu dari kru Pilgrim 7 yang berada di luar agar menyelamatkan Derry. Dan ketika itu terjadi, Kelvin akan langsung menempel pada orang itu. Walaupun berakhir gagal, tetapi dia berhasil memancing Rory untuk masuk. Yang kedua adalah saat memperdaya Cat. Sebenarnya Kelvin bisa langsung saja membunuh Cat dengan cara memecahkan helm astronotnya. Karena seperti yang kita ketahui, dia hampir meremukkan kaca kapsul tidur milik Shaw. Tetapi dia lebih memilih untuk menenggelamkan Cat agar Cat kembali ke ruang kedap udara dan membuka jalan untuk Kelvin. Yang ketiga ini sebenarnya agak kontroversi. Di saat-saat terakhir yang tiba di bumi adalah kapsul milik David. Mungkin beberapa dari kalian ada yang berpikir bahwa kapsul mereka telah disabotase oleh Kelvin. Sesuai penjelasan David, kedua kapsul penyelamat tersebut sudah diatur secara otomatis akan mendarat di bumi, kecuali jika ada yang menyabotasenya. Kalimat ini benar-benar menggiring opini kita untuk mengira bahwa Kelvin telah menyabotase kapsul tersebut. Tetapi jika diperhatikan lagi secara seksama, kedua kapsul tersebut tidak mengalami masalah saat meluncur. Keduanya sama-sama meluncur menuju ke bumi. Tetapi kapsul Miranda sempat menabrak sayap stasiun Pilgrim yang membuat sistemnya terganggu dan pendorongnya hilang arah. Maka dari itu kapsulnya menuju ke luar angkasa menjauhi orbit bumi. Sedangkan kapsul David mendarat di bumi karena Kelvin menahan tangan David untuk menarik tuasnya. Bahkan dia mencengkeram kedua tangannya dan membuka helm David, seolah-olah membanggakan diri atas keberhasilannya menggagalkan rencana David. Kecerdasannya di sini bukanlah karena menyabotase kapsul, tetapi mengetahui sistem kendali dan arah tujuan kapsul itu.
Terus kalau emang si Kelvin pinter, kenapa dia bisa dipancing sama David sampai masuk kapsul, Bang? Kenapa nggak bertahan aja di stasiun Pilgrim? Toh sama-sama ke bumi kan? Apalagi si Kelvin bisa bertahan di luar angkasa. Nah, alasan yang akan saya sampaikan ini sekaligus merupakan bukti keempat kecerdasan Kelvin. Jika Kelvin terus bertahan di stasiun, kemungkinan dia akan kembali tertidur, karena oksigen di stasiun sudah benar-benar sangat menipis, dan suhu di stasiun pun sudah sangat rendah. Kelvin memang tidak mati, tetapi dia akan hibernasi ketika tidak bisa bertahan di lingkungan yang tidak sesuai. Jadi Kelvin memutuskan untuk memperdaya David dengan cara pura-pura terpancing. Dengan tingkat kecerdasan dan kemampuan beradaptasi yang luar biasa itu, rasanya sudah sangat menjelaskan tujuan Kelvin ke bumi, yaitu mendominasi bumi seperti yang pernah dia lakukan di Mars ratusan juta tahun yang lalu. Hal ini dijelaskan oleh Derry di sebuah scene pada pertengahan film, bahwa kemungkinan makhluk ini pernah menguasai Mars selama ratusan juta tahun. Sebenarnya ada beberapa hal lain yang ingin saya jelaskan mengenai film ini, tetapi durasi videonya akan sangat panjang. Mungkin akan saya lanjutkan di lain kesempatan. Bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini, ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian dan menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!